Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin menyampaikan rekayasa arus lalu lintas menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monumen Nasional pada Jumat 1 Mei 2026. Diperkirakan lebih dari 200.000 buruh akan memadati wilayah tersebut. Baik, terima kasih rekan-rekan. Baru saja kita melaksanakan rapat koordinasi dengan melibatkan seluruh Direktorat Lalu Lintas beberapa wilayah, mulai dari Dirlantas Polda Jatim, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten sampai dengan Lampung, ya, dipimpin dari Korlantas untuk memastikan bahwa pergerakan saudara-saudara kita buruh besok pelaksanaan Hari May Day Internasional 2026 yang dipusatkan di Monas ini bisa berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Diperkirakan sampai dengan data terakhir yang kami terima, 200.000 lebih buruh yang akan ke Monas, dan ada beberapa kelompok yang mungkin akan melaksanakan kegiatan di beberapa titik di Jakarta. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menginformasikan bahwa kemungkinan besok Jakarta akan cukup padat. Namun demikian, kami akan berupaya agar seluruh aktivitas bisa berjalan walaupun ada perlambatan. Selanjutnya, rekayasa yang sudah kami lakukan, kami sudah mengatur rute perjalanan, baik saudara kita datang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai dengan Lampung, kita sudah atur flow mengarah ke Monas, termasuk kantong-kantong parkir bis yang akan digunakan. Kalau diasumsikan ada sekitar 4.000 bis nanti yang akan mengarah ke Jakarta, sudah kita atur demikian rupa. Termasuk juga ada beberapa kegiatan masyarakat yang juga perlu mendapatkan perhatian, seperti di Istora itu ada kegiatan, dan juga aktivitas masyarakat yang lain, mengingat memang ini waktunya libur panjang, ya, dari besok ataupun mulai nanti dari sore sudah diperkirakan akan ada pergerakan masyarakat Jakarta yang mungkin akan keluar Jakarta ataupun masyarakat dari luar yang akan berlibur di Jakarta. Ibadir terkait nantinya akan ada penutupan jalur nggak? Rekayasa arus lalu lintas kami lakukan secara situasional. Ya, rekayasa ini mulai dari pengalihan ataupun penutupan. Sekiranya memang nanti akan ada ruas-ruas jalan yang padat, volumenya cukup berat, maka kami akan lakukan pengalihan ataupun bahkan penutupan sekiranya itu diperlukan. Namun kami berharap tentunya tidak sampai itu terjadi, sehingga dengan pola ataupun konsep pengamanan mulai dari zona hijau, zona kuning, zona merah, ini tidak sampai ada peningkatan. Ya, kami berharap kita tetap bermain di zona hijau, artinya bahwa seluruh ruas jalan bisa tetap digunakan untuk sirkulasi pergerakan, baik kendaraan roda 2, roda 4, dan bis peserta yang nanti akan masuk. Zona kuning akan kami lakukan manakala pada situasi ruas jalan Merdeka, ya, Merdeka Barat, Timur, Utara, Selatan ini terjadi kepadatan luar biasa, maka kami akan mainkan zona kuning, di mana akan kami alihkan, ya, mulai dari Sarina, kemudian juga Tugu Tani, kemudian juga Harmoni, ini sudah mulai akan kami alihkan ataupun kami kurangi volumenya, sehingga mengantisipasi kepadatan yang bertambah panjang dan lama, ya. Oleh karena itu, mohon kerjasama dari seluruh pengguna jalan yang besok akan beraktivitas. Selain informasi kemungkinan kepadatan, mohon ikuti petunjuk dan arah yang diberikan oleh petugas kami nanti di lapangan. Tidak kurang dari 1.793 personil lalu lintas yang nanti akan tersebar di lapangan, mulai dari kedatangan informasi saudara buruh dari Jawa Timur sudah bergerak nanti sore, diperkirakan subuh sudah masuk Jakarta, termasuk ke beberapa wilayah dari daerah lain. Untuk kantong parkir untuk bus ini ditempatkan di mana aja sih? Kan tadi disebutkan ada diperkirakan ada ribuan bis kan yang akan memadati kisaran Monas. Ya. Di mana aja? Untuk peserta May Day dari Jawa Barat dan Bekasi, ya, kami siapkan kantong parkirnya di G Expo dan ruas jalan Benyamin Sueb. Mohon maklum untuk masyarakat sekitaran Kemayoran, nanti mungkin ruas-ruas jalan sekitaran Benyamin Sueb ini akan kami gunakan untuk kantong parkir, dan juga beberapa kantong parkir yang ada di sekitaran
Kemayoran. Ini akan kami gunakan. Kalaupun memang nanti tidak mencukupi, ada kantong parkir cadangan yang kami siapkan di Ingom, wilayah Jakarta Utara, dan juga sekitaran Ancol. Namun Ancol tidak bisa maksimal mengingat ini libur ya, mungkin juga banyak pengunjung yang akan ke Ancol. Kemudian untuk peserta yang datang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, kami siapkan kantong parkir di Aldiron, Pancoran. Nanti silakan drop off di Monas, kemudian kendaraan kosongnya kami parkiran di Pancoran. Kemudian untuk masa yang dari Banten, Lampung, Tangerang dan sekitarnya, kami siapkan kantong parkir di sekitaran GBK, mulai dari kantong parkir parkir timur, kemudian juga APEK, kemudian juga mudah-mudahan ring road juga bisa kita gunakan, ditambah lagi nanti di sekitaran Jalan Asia Afrika di cekungan pintu 1. Pak Dir, ini kan kebetulan besok juga bakalan long weekend kan ya, otomatis kan beberapa tempat wisata di sekitaran Jakarta juga berpotensi akan terpenuhi. Ini juga apakah sudah dimonitor untuk lalu lintas kendaraannya, lalu apakah sudah ada pemetaan untuk rekayasa supaya tidak terjadi bentrokan antara orang yang akan berwisata sama May Day? Beberapa titik tempat wisata yang ada di Jakarta, ya, mulai dari Monas pastinya tidak bisa digunakan karena ada kegiatan. Kemudian juga Ancol, ini yang tadi kami sampaikan bahwa kemungkinan juga Ancol akan menjadi salah satu pusat destinasi wisata di Jakarta. Banyak masyarakat yang berlibur ke sana, oleh karenanya mungkin kami berharap nantinya kantong parkir yang kami siapkan cukup sehingga kami tidak melebar mengarah ke Ancol. Kemudian juga di Ragunan, ini mungkin sedikit boleh dikatakan cukup relatif aman ya, karena berjauhan dengan titik kegiatan di Monas, alurnya pun berbeda, jadi dia ada di wilayah selatan, termasuk juga yang dimungkinkan nanti akan beririsan itu yang terdekat dengan Monas adalah Kota Tua. Ya, ini perlu diantisipasi oleh masyarakat, mungkin bisa mempertimbangkan kembali atau merencanakan ulang rencana liburan di hari Jumat, karena ada beberapa kegiatan tersebut ya. Untuk mengantisipasi potensi kepadatan, kalaupun memang akan mengarah ke tempat wisata, silakan gunakan jalur-jalur yang tadi sudah kami sampaikan untuk menghindari irisan dengan rombongan peserta May Day. Tapi kan sebenarnya beberapa acara itu dilihat kalau banyak bis ini biasanya parkir liar di sepanjang Irti sampai Monas Timur ini, apakah nantinya akan ada imbauan khusus? Sekretariat Negara atau Setnek telah membuat surat edaran kepada 65 kementerian dan lembaga yang berada di sekitar Monas, ya, untuk mengharap bahwa kantong parkirnya bisa digunakan. Untuk diketahui bahwa besok peserta May Day itu juga tidak seluruhnya menggunakan bis. Ada cukup banyak, informasi yang kami dapat ada sekitar 20.000 peserta yang akan menggunakan roda 2. Ini pun telah kami siapkan kantong parkirnya, walaupun mungkin tidak bisa semua sekaligus, harus dipecah-pecah ya, seperti di Irti, kemudian juga Balai Kota, kemudian juga Perpustakaan Nasional, Pertamina, ini bisa kita gunakan. Beberapa kantor kementerian lembaga yang sudah diberikan surat edaran, diharapkan itu bisa kita gunakan kantong parkirnya yang untuk roda 2. Pak, tadi kan ada 20.000 roda 2 yang diprediksi akan datang nih Pak. Nah itu ada imbauan dari Polda Metro Jaya untuk tetap tertib berlalu lintas, seperti kadang kan biasanya ada yang melanggar tidak memakai helm atau sebagaimana itu. Baik, kami telah berkoordinasi dengan koordinator lapangan semuanya, semua federasi sudah kami komunikasikan. Seluruh pergerakan peserta May Day ke Monas kami kawal. Ya, nanti akan dikawal yang misalnya bergerak dengan roda 2 akan kami kawal, kemudian bis juga kami kawal, termasuk kami juga mengantisipasi masa di luar buruh, ya, masa di luar buruh, karena informasi ada 5 grup band ternama yang nanti akan mengisi acara, yang mungkin masing-masing juga punya fans. Ini juga kami antisipasi. Kami berharap tidak ada kantong parkir liar, ya, masyarakat agar mengantisipasi, jangan memanfaatkan atau menggunakan para juru parkir liar, karena justru ini juga akan mengganggu sirkulasi pergerakan yang nanti akan kami lakukan dengan pola-pola rekayasa yang ada. Jika sampai ditemukan adanya praktik parkir liar, bagaimana Pak? Satgas Gakum
ini sudah akan tersebar mulai nanti sore. Kami sudah berkoordinasi yang pertama dengan Dinas Perhubungan untuk ikut membantu kantong parkir. Kami sudah berkoordinasi dengan Satpol PP yang juga nanti akan diterjunkan untuk mengantisipasi pedagang kaki lima, terutama pada simpul-simpul yang biasanya ada itu di pintu Gambir, kemudian pintu Pertamina depan Mabesat, dan pintu Patung Kuda. Padahal ini 3 pintu adalah pintu masuk utama. Ya, kalau nanti banyak di pedagang-pedagang kaki lima itu akan menghambat. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan lintas sektoral, termasuk Satgas Gakum. Ya, sekiranya memang nanti perlu adanya penegakan hukum atas perilaku-perilaku yang memang justru akan mengganggu kelancaran dari acara ini. Untuk etle tadi apakah akan tetap difungsikan besok pada saat Monday? Untuk etle tetap berlaku. Ya tentunya ini juga merupakan salah satu sarana untuk mengantisipasi perilaku-perilaku ataupun pelanggaran-pelanggaran yang akan berdampak terhadap kelancaran masyarakat di Jakarta. Besok tanggal merah. Jangan lupa subscribe ya.